Salam, selamat siang Bapak Ibu Jemaat Persekutuan Doa Immanuel Smart Friend dan Jemaat Persekutuan Doa Moria Sinar Mas. Pada siang hari ini kembali lagi kita akan memuji Tuhan, memulai ibadah kita di siang hari ini. Kita percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, di mana-mana tempat, Roh Kudus tidak terbatas untuk mengurapi kita. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, Kau mengumpulkan kami kembali ya Tuhan. Di dalam kami menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah kami, menopang kami, menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu yang kebetulan kalau pada waktu hari ini ya Tuhan, kami duduk diam menikmati ibadah bersama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada pesan Tuhan, ada wahyu Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami, yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan termuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat lagu ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari Bapak Ibu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan
buat hari ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau selalu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terlepas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang senantiasa menyiapkan yang terbaik bagi setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara peserta ibadah PD Immanuel Smart Friend dan PD Moria Sinarmas. Perkenalkan, saya Poltak EP Sibarani. Senang sekali dapat beribadah bersama dengan Anda Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini saya akan memberitakan firman untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu hari ini kami dapat beribadah bersama. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan kepadamu ya Bapa. Doa-doa kami juga boleh memuliakan namamu dan Bapa berkenan untuk terjadi dalam hidup kami. Kami pun akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup kami sehari-harinya. Juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami lainnya. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, hari ini saya akan berkhotbah dengan judul pentingnya untuk melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Pentingnya untuk melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Saya dasarkan pada surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyinya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Ya, Bapak Ibu, apa yang baru saja kita baca ini adalah nasihat yang indah dari seorang gembala jemaat gereja mula-mula di Yerusalem. Pada masa itu jemaat-jemaat sering bepergian jauh-jauh untuk kita sebut sekarang berbisnis, berjual beli. Mereka berdagang, berniaga. Tempatnya itu untuk mencapainya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.
Maka mereka ini diingatkan jangan sampai takabur, jangan sampai sombong. Jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan perjalanan mereka. Betapapun mereka sudah terbiasa melakukannya, sudah merupakan pekerjaan rutin, tetapi mereka tidak boleh lupa bahwa setiap hari ada variasi-variasi lain yang mungkin terjadi, dapat terjadi di luar dugaan, di luar kemampuan mereka. Maka di sini hamba Tuhan mengingatkan, biarlah kamu jangan patok menurut maumu hidupmu itu. Jangan kamu lupa untuk tadi melibatkan Tuhan dalam segala keinginanmu, dalam segala perencanaanmu. Supaya kamu diperkenan. Dan kalau kamu sudah diperkenan, betapa indahnya. Tuhan selalu ada berkat bagi orang yang diperkenannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini juga berlaku bagi kita, khususnya sebagai insan yang terlibat di PD Immanuel Smart Friend, juga PD Moria Sinarmas, bahkan di kalangan kita, teman-teman kita, rekan kerja, rekanan kita yang lainnya. Kita seharusnya melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, dalam segala keinginan kita. Mengapa kita seharusnya melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, dalam segala keinginan kita? Kita manusia, umat Tuhan, tentu banyak perencanaan, banyak keinginan. Saya mau pergi ke sana untuk ini, untuk itu. Saya mau melakukan ini, untuk itu. Saya akan menikah, saya akan berumah tangga, saya akan beli ini, beli itu. Saya akan bepergian tamasya, untuk merantau, bahkan untuk alih profesi, untuk pelayanan sehari-hari yang kita lakukan. Adalah baik kita memiliki rencana daripada tidak memiliki rencana dalam pengertian normatifnya. Tapi supaya kita ini jangan tidak ada hasil, jangan malah kita keliru, jangan malah kita gagal, marilah kita melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan, segala keinginan kita. Mengapa kita seharusnya melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, segala keinginan kita? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut Bapak Ibu, maka kita dapat mencatat paling tidak 3 tujuan. Mengapa kita seharusnya melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, dalam segala keinginan? Yang pertama adalah agar kita terhindar dari kesalahan. Sebagaimana diingatkan misalnya di dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 9. Yang kedua adalah agar kita terhindar dari kegagalan. Sebagaimana diingatkan contohnya dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5-8. Dan yang ketiga, agar kita terhindar dari kesombongan. Sebagaimana diingatkan contohnya dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan 6. Yang pertama Bapak Ibu adalah agar kita terhindar dari kesalahan. Sebab kita ini adalah manusia yang walaupun dapat memiliki pengetahuan, tetapi pengetahuan kita itu terbatas. Surat 1 Korintus pasal 13 ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Pengetahuan kita ada, tapi tidak lengkap. Bahkan bernubuat hanya untuk menyampaikan firman yang sudah kita pernah dapat pun dari Tuhan, itu tidak sempurna. Memang itulah manusia. Semakin kita pandai dalam satu hal, menandakan kita tidak pandai dalam hal lain. Semakin kita banyak tahu dalam satu hal, menandakan kita semakin tidak banyak tahu dalam hal lain. Makanya kalau orang berkata tentang seseorang lain, orang itu pintar tuh, orang itu pandai, syukur. Tetapi dia pandai dalam apa? Pintar dalam hal apa? Kita memang punya pengetahuan Bapak Ibu, berdasarkan apa yang telah kita pelajari dari sejak kecil. Kita pada umumnya di zaman ini adalah manusia edukasi, manusia berpendidikan, sekolahan. Kita adalah manusia akademis. Dari TK mungkin, atau langsung sekolah dasar, sekolah menengah atas,
perguruan tinggi, bahkan ada strata demi strata kita ikuti. Kita mengadakan penelitian, buat ini dan itu, bagus. Tapi terbatas. Terbatas. Kita punya pengalaman, tapi pengalaman kita berbeda-beda, terbatas lagi. Apalagi hal-hal yang sifatnya memang nyata-nyata tersembunyi. Apa itu? Isi hati orang, mana kita tahu. Kita mau bisnis dengan seseorang, mau join kerjasama bisnis dengan seseorang, kita tidak tahu isi hatinya. Kita mau menikah dengan seseorang, mana kita tahu isi hatinya. Walaupun kita sudah cukup lama mengenal, mana kita tahu masa depan yang sifatnya futuris. Orang belum terjadi, tapi toh kita harus jalani. Banyak hal kita tidak tahu. Tetapi disinilah kita perlu bertanya-tanya kepada Tuhan. Mari kita meminta hikmat dari Tuhan. Surat Yakobus pasal 1 ayat 5. Surat Yakobus pasal 1 ayat 5, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya, memohonkannya kepada Tuhan Allah. Pribadi yang maha baik, maha mampu, dia akan memberi hikmat kepada orang yang mau meminta hikmat darinya. Jangan kita lupa, Bapak Ibu, kita punya Tuhan Allah yang hebat. Berserulah kepadaku, katanya di dalam Yeremia 33 ayat 3 yang masyhur itu. Maka aku akan mendengarkan engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi yang belum pernah kau ketahui. Hal-hal yang tersembunyi yang belum pernah kita ketahui, belum pernah kita pelajari, belum pernah kita jalani, belum kita alami. Tapi Tuhan tahu karena Dia Maha Tahu. Dia segala-galanya. Mari kita rendahkan hati kita dengan berkata, Tuhan, bimbinglah aku. Tolonglah aku, tuntunlah aku. Dalam perjodohan ini, dalam pernikahan ini. Dalam bisnis ini, dalam pekerjaan ini, dalam dunia usaha ini. Dalam pendidikan ini, dalam perkuliahan ini, dalam perjalanan ini, dalam pelayanan ini. Dalam pengobatan ini, dalam terapi ini. Sebab kita juga dapat mengalami masalah-masalah yang membuat kita sejenak bingung. Mengapa ya? Soal tadi saya singgung penyakit. Kita harus berobat. Kita harus terapi. Dokter mana? Rumah sakit mana? Ada banyak pilihan. Kelas mana? Jangan kita gegabah. Akhirnya demi sesuatu yang kita harapkan habis semua untuk membeli ini, untuk bayar itu. Mari kita bertanya kepada Tuhan lewat doa, libatkan Tuhan. Tuhan, perlukah berobat ke sini? Perlukah dibeginiin tubuhnya? Perlukah operasi? Minta hikmat dari Tuhan. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5, 6, dan 7. Betapa indahnya melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan dan segala keinginan kita. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5, 6, dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Supaya kita terjauh dari kejahatan, supaya kita berpisah dari kejahatan, takutlah akan Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan bukan menjauhi, menghindari Tuhan, tapi mendekat kepada Tuhan, merasa perlu akan Tuhan. Dia merasa suka untuk dekat dengan Tuhan. Dia seolah tanpa Tuhan akan hampa, kosong. Dan seharusnya memang demikian. Jangan kita mengikuti justru nasihat-nasihat yang tidak benar. Ada banyak nasihat yang ditawarkan kepada kita setiap hari di dunia ini.
banyak suara, banyak saran, banyak hasil telaah, analisis. Hati-hati. Berbahagialah orang yang menurut misalnya Mazmur 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk-duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka ia akan seperti pohon yang tanam di tepi aliran air. Wow. Yang berbuah pada musimnya, yang daunnya tetap hijau. Bahkan dia tidak takut pada tahun-tahun kering. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan sendiri, tidak cukup menjalani hidup ini secara keseluruhan. Jangankan untuk hal-hal yang tersembunyi dan masa depan yang belum terjadi. Untuk yang sudah lalu pun kita katakan tadi sudah tahu, kita bisa lupa. Yang sudah kita pernah tahu pun bisa tidak tahu lagi, lupa. Apalagi yang belum terlihat, belum kita pernah alami, pelajari. Selain itu, sadar tidak sadar, akuilah bahwa di dalam hati seseorang dapat muncul kesesatan. Saya tidak hendak merendahkan martabat kita, tetapi memang manusia adalah manusia berdosa. Yang sejak dari kecilnya menurut kitab Kejadian pasal 8 ayat 21, di dalam hati manusia sudah dapat timbul keinginan-keinginan yang jahat. Jangan sampai ini dibuahi oleh kuasa kegelapan menurut surat Yakobus pasal 1 ayat 12, 13, 14, 15. Khususnya ayat 13, 14, 15. Biarlah kita ini selalu berhati-hati. Sebab dalam laut bisa diukur, dalam hati siapa tahu. Yeremia pasal 17 ayat 9, betapa liciknya hati. Betapa liciknya hati. Matius 15 ayat 19, dari hati dapat timbul segala yang jahat. Matius pasal 15 ayat 19, dari hati dapat timbul yang jahat. Sementara Tuhan tidak menginginkan kita melakukan hal-hal yang cemar. Sebab kita anak-anak terang. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah tidak memanggil kita untuk melakukan kecemaran. Maka biarlah apapun keinginan kita, suka ini, suka itu, mau ini, mau itu, beli ini, beli itu, invest ini, invest itu, mau ke sana, mau ke sini, pacaran, berjodoh, menikah, apalagi sekolah, pelayanan, apapun. Janganlah kita lupa untuk melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, dalam segala keinginan. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuan, alasan mengapa kita seharusnya melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, dalam segala keinginan adalah agar kita terhindar dari kegagalan. Semua kita ingin berhasil, semua kita ingin sukses, semua kita ingin mendapatkan banyak hal yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Kita ingin berhasil dalam pendidikan, dalam perkuliahan, kita ingin berhasil dalam bisnis, dalam dunia dagang, niaga, kita perjalanan, kita ingin berhasil dalam pelayanan, kita ingin berhasil dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Kita ingin berhasil dalam pengobatan, dalam terapi. Kita ingin berhasil. Tetapi siapa yang akan menolong kita? Sebab kita punya kekuatan terbatas, kemampuan terbatas. Jangan kita gegabah. Jangan kita buang-buang energi, buang-buang modal. Buang-buang sesuatu yang tidak pada tempatnya. Mari kita mengandalkan Tuhan buru-buru sejak awal. Sebelum kita lakukan, libatkan Tuhan. Tanya lagi, doa lagi, bahkan bila perlu berpuasa. Renung-renung firman, minta Roh Kudus menuntun kita.
Kitab Yeremia pasal 17 ayat 5, 6, 7, dan 8. Demikian, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Inilah orang-orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Mereka berkata apa? I don't need the Lord yet. We don't need the Lord yet. Kita tidak butuh Tuhan. Atau nanti ajalah Tuhan itu. Tetapi lihatlah ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, terpujilah Tuhan. Betapa indahnya orang-orang yang bersedia untuk melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, dalam segala keinginan mereka. Terhindar dari kegagalan. Siapa yang kita mau andalkan coba? Siapa yang dapat menopang hidup kita? Bahkan yang membawa kita lari lebih kencang. Yang membawa kita untuk mengalami percepatan demi percepatan. Supaya mesin kita yang sudah tua ini, yang sudah teknologi hampir kadaluarsa ini, supaya kita yang sudah mulai melemah ini bisa mengejar ketertinggalan kita, bahkan bisa menjadi juara. Libatkan Tuhan, si pemberdaya, bukan si yang suka memperdaya, tetapi yang suka memberdayakan. Libatkan Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan kita. Oh, saya masih punya tabungan. Oh, saya ada deposito. Oh, saya masih ada yang bisa dijual secara materi. Oh, saya punya orang tua. Oh, saya punya anak. Oh, saya punya ini, punya itu. Oh, saya apa? Saya apa? Saya apa? Sebaliknya, kalau kita merasa justru tidak punya apa-apa, secara alamiah, secara sosial, materi, tenang, kita punya Tuhan. Kitab Mazmur pasal 8 ayat, saya ulangi, Kitab Mazmur pasal 20 ayat 8. Kitab Mazmur pasal 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Kalau digabung, kereta kuda. Hebat sekali zaman itu. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Wow. Siapa yang menyertai kita dalam perjalanan ini? Siapa yang menyertai kita dalam perjalanan ini? Biarlah yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Jangan yang menyertaimu adalah hanya sebatas lisensi dari pemerintah. Hanya sokongan dari komunitasmu. Hanya atas nama baik ayah ibumu. Tidak cukup. Tetapi kita mengandalkan Tuhan. Orang ini memegahkan kuda, orang itu memegahkan kereta, tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ketika Hizkia dikepung dengan Yerusalem seluruhnya oleh orang-orang Asyur yang gagah juga galak bukan main. Persenjataan mereka begitu hebatnya orang Asyur zaman itu. Bagian utara Israel sudah lumat oleh mereka. Tinggallah bagian selatan yang berpusat di Yerusalem. Dikepung Yerusalem. Tapi bersama dengan Tuhan, Hizkia selamat. Karena dia berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup. Ambil alihlah persoalan ini. Dan dia berkata kepada rakyat yang mulai kebingungan itu. Saudara-saudara, tegaplah berdiri. Jangan kabur, jangan lari, jangan menangis. Ketahuilah olehmu hari ini ada kemenangan.
Yang menyertai mereka adalah tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah tangan Tuhan Allah kita. Siapa yang menyertai kita dalam perjalanan ini? Siapa? Atas nama siapa? On behalf of whom we are talking, we are working, we are working. Atas nama siapa kita datang? Atas nama siapa? Biar kita datang atas nama Tuhan. Seperti Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Apa kata Daud pada Goliat yang gagah itu? 1 Samuel pasal 15, 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45, engkau mendatangi aku dengan tombak lembing, dengan segala macam persenjataan, bahkan ada pengawalmu. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Kamu mengandalkan siapakah gerangan? Andalkan Tuhan. Kita yang berperang memang, tapi kekuatan kita dari Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya kepadamu, Engkau sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil bagimu, Engkau ajaib, gagah perkasa, luar biasa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, dahsyat. Wow. Jangan andalkan emas dan perak, termasuk dalam pelayanan. Itulah yang kita dapat pelajari, yang diteladankan, dicontohkan dengan baik oleh para rasul. Mereka mengandalkan kuasa roh, kuasa roh, kuasa roh, kuasa roh. Maka terjadi banyak mujizat yang tidak perlu biaya, yang tidak perlu merugikan, tidak perlu ribut-ribut. Allah bekerja menyembuhkan orang sakit. Allah bekerja mengirimkan banyak berkat dari orang-orang yang tergerak hati dengan sukarela. Allah bekerja untuk mendatangkan jodoh. Allah bekerja untuk memberi hikmat. Allah bekerja menopang kita dalam perjalanan. Allah bekerja memberi kesembuhan, memberdayakan obat, memberdayakan para dokter. Allah turut bekerja dalam segala perkara dalam hidup kita. Haleluya. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 6. Petrus dan Yohanes menatap orang lumpuh itu seraya berkata, lihatlah kepada kami, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Wow, bangkit berjalan. Unbelievable. Wow. Itulah pekerjaan Tuhan. Libatkan dia. Libatkan dia, rendahkan hatimu. Mengapa kita seharusnya melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, dalam segala keinginan? Yang ketiga adalah agar kita terhindar dari kesombongan. Katakanlah kita sudah berhasil, tapi kalau kita merasa Tuhan tidak terlibat di dalamnya, kita akan sombong oleh keberhasilan itu. Dan keberhasilan yang disombongkan tidak akan langgeng, malah menjadi batu sandungan. Lebih baik orang kalah tetapi tetap rendah hati, daripada orang kelihatan menang tapi sombong bukan main, iya kan? Beginilah, orang yang melibatkan Tuhan saja di awal bisa disorientasi, kemudian tidak mengakui bahwa Tuhan yang terlibat dalam keberhasilannya kemudian itu. Apalagi kalau nyata-nyata kita tidak melibatkan Tuhan dari awal. Makin kelihatan aja tuh sombong. Makin beralasan kita untuk berkata, enggak kok ini bukan karena Tuhan. Maka Bapak Ibu, walaupun seseorang belum tentu sih akan memuliakan Tuhan setelah dia berhasil kemudian, kalau dia melibatkan Tuhan di awal sebelum dia melakukan perjalanan itu, belum tentu juga. Apalagi kalau kita memang merasa tidak pernah Tuhan terlibat di awal. Ya mungkin aja kita merasa, wah ini kan karena aku ini kan kaya, kan aku rajin, aku pinter, aku hemat-hemat, aku suka nabung. Bukannya Tuhan yang dipermuliakan. Dan orang sombong tidak akan tambah maju.
tidak akan tambah hebat. Orang sombong yang hanya sebatas sesombongannya akan menguap kemudian. Maka 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Biarlah kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, saya mau berhasil tapi tetap rendah hati kemudian. Rendahkan hatimu. Allah menentang orang yang congkak tetapi meninggikan yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 10. Injil Matius pasal 23 ayat 12. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Wow. Lihat ya. Kalau kita meninggikan Tuhan, kita ikut terangkat. Setinggi itulah kita terangkat apabila kita meninggikan Tuhan. Teruslah tinggikan Tuhan, maka kita ikut terangkat. Tapi kalau kita meninggikan diri sendiri, kosong melompong di bawah, tidak ada ikatan di atas, hanya kita angan-angan aja seolah-olah sudah tinggi. Prak, jatuh, habis. Mata hancur, binasa. Pikir baik-baik. Dasarkanlah semua pada batu yang baik, firman Tuhan yang teguh, dasar yang teguh. Bangunlah rumah bukan di atas pasir, tetapi bangunlah rumah di atas batu. Dasar kita melangkah adalah firman Tuhan. A building cannot be stronger than its foundation. A building cannot be stronger than its foundation. Tidak akan kuat pondasi yang lemah menahan gedung beban yang besar. Tidak boleh gedungnya lebih besar daripada fondasinya. Fondasi kita harus kuat. Itulah firman Tuhan, itulah Kristus, itulah kasih karunia Allah. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Betapa indahnya kalau kita melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, dalam segala keinginan. Kita mau bepergian kemana, apa yang kita mau lakukan. Akhirnya kita akan berkata, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita diberkati. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita sembuh lagi, bila kita menikahlah, bila kita berlimpahlah, bila kita dipakainya. Seperti kata Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 9. Aku sebenarnya tidak layak disebut rasul sebab aku adalah orang paling berdosa dari semua yang telah jadi rasul. Kita tahu latar belakang hidup Rasul Paulus, tapi satu fase dia jumpa dengan Kristus. Dia sejak saat itu selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Apa-apa berdoa, apa-apa mengawali dengan doa, berserah kepada Tuhan. Jika Tuhan kehendaki, dia melesat tinggi.
jauh, cepat sekali. Dan dia berhasil, dia berkata apa? Aku ada sebagaimana aku ada. Semua karena anugerah tadi. Ayat 10 surat 1 Korintus pasal 15. Demikian dulu Bapak Ibu pemberitaan firman hari ini. Mari kita renungkan lebih lanjut. Betapa pentingnya untuk melibatkan Tuhan, pentingnya melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Mengapa kita seharusnya melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan, dalam segala keinginan? 3 tujuan. Agar kita terhindar dari kesalahan, agar kita terhindar dari kegagalan, dan agar kita terhindar dari kesombongan. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan mendengarkan uraian firman ini. Kiranya Tuhan menyertai kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami sekalian. Kami bersyukur Bapa, sebagai anak-anak-Mu kami ada kesempatan untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk berkebaktian. Puji-pujian yang kami naikkan tadi, dan doa-doa yang kami terus panjatkan kepadamu langsung atau tidak langsung, Bapa mendengar dan mau menjawabnya. Berkatilah perusahaan di mana kami bekerja, rumah tangga di mana kami berkeluarga. Berkatilah lingkungan kami, bangsa dan negara kami, masing-masing pribadi, urusan bisnis kami, pekerjaan, tugas tanggung jawab kami, perjodohan, pendidikan kami, pengobatan dan terapi untuk penyakit kami. Juga semua akan urusan utang piutang, untuk urusan keuangan materi, untuk simpan pinjam kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Dikau Bapa. Biarlah turun kasih karunia-Mu atas kami. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan mengakhiri ibadah ini. Pandanglah kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, curahkan kasih karunia-Mu bagi kami. Tumpangkan tangan-Mu atas kami. Kami mau usaikan ibadah ini. Kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami. Turunlah kasih-Mu yang dahsyat, yang hebat, luar biasa atas kami. Bapak Ibu, angkat hatimu. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita lah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menuntun menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Kiranya Tuhan mempersamakan kita, mempersatukan kita dalam ibadah atau kesempatan selanjutnya. Ya, shalom.